Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini, di malam Jumat yang mulia. Kita berada di Jumat yang kedua di bulan Safar 1446 Hijriah. Alhamdulillah Allah SWT berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah kita, terutama hal-hal yang Allah SWT wajibkan kepada kita. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya disampaikan oleh Ustaz kita pada bab tentang zakatu bahimatil an'am. Kita sudah menyelesaikan bab yang keempat, zakat hewan ternak. Ya, kita berharap ini sudah bisa dipahami. Ya, baik kita yang memiliki hewan ternak maupun tidak. Ya, dan dua hal yang perlu dipahami dari hewan ternak ini, ya, entah hewan ternak dizakati secara zatnya maupun dia dizakati secara sebagai barang yang diperjualbelikan. Pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah ya singkat, dan ini hal yang sifatnya mengulang mungkin ya, dan setiap Ramadan ya, sebelum masuk ke bulan Ramadan, dan mungkin sebagian nanti menjelang selesai bulan Ramadan nanti sibuk mencari hukum dan sedikit pengetahuan tentang pembahasan ini. Padahal dalam agama kita secara umum al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan. Maka semuanya ya dalam persoalan agama kita semuanya diharapkan seperti itu. Nah, zakatul fitri ini adalah zakat yang sangat terkait dengan bulan Ramadan. Ya, jadi zakat ada dua, zakat harta dengan zakat fitri. Ya, atau zakat fitrah. Ya. Di sini disebutkan wasumiyat bidzalika li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Nah, kenapa disebut dengan zakat fitrah? Ya, zakat fitrah itu diwajibkan setelah kita selesai melaksanakan Ramadan. Ya, jadi ini catatan penting. Ya, nanti akan disebutkan kapan waktunya. Ya, pengewajibannya. Wala ta'allaqa bihi bil mal, dan tidak ada hubungannya dengan harta. Ya, tidak mesti orang kaya sekali. Ya, nanti kita akan sebutkan syaratnya. Wa inna ma hiya muta'alliqun bil dhimmah fa hiya zakatu 'anil nafs wal badan. Jadi zakat fitri ini berbeda dengan zakat harta. Dia adalah zakat berkaitan dengan jiwa kita. Berarti yang dihitung adalah jiwa. Ya, yang dihitung adalah jiwa, berapa orang yang ada di rumah kita atau menjadi tanggungan kita. Ini mukadimah dari pembahasan ini. Baik, al-masalatul ula, pembahasan pertama, fi hukmiha wa dalil dzalik. Apa hukum zakat ini dan apa dalilnya? Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Ini sekira sudah sangat kita pahami. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat disebutkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatan fitri min Ramadan. Ya, Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW memfardukan, mewajibkan shadaqatal fitri. Jadi zakat fitrah biasa sebenarnya shadaqatal fitri. Ini bukan hal yang dipersoalkan, sudah kita sering bahas ini. Min Ramadan sa'an min tamar, satu sa', ya, satu sa' dari tamar. Apa itu tamar? Ya, ini masyhur juga bahasa Arab, tapi sudah maklum ya, tamar itu kurma. Satu sa', atau sa'an min sya'ir, atau satu sa' dari gandum. Alal abdi wal hur, baik terhadap seorang budak maupun orang yang merdeka. Wadzakar wal untha, baik untuk laki-laki maupun perempuan, was-saghir wal kabir minal muslimin. Ini riwayat Bukhari Muslim. Mau yang kecil mau yang besar, ya, pokoknya semua dari kalangan kaum muslimin. Ya. Ini pembahasan pertama tentang dalil kewajibannya.
Ya, sebagaimana riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua adalah syurutuha wa 'ala man tajib. Ini agak panjang kita bahas. Syarat-syarat dan siapa yang wajib mengeluarkan ini. Ya. Di sini disebutkan tajibu zakatul fitri 'ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dzakarin wa untha. Ya, jadi diwajibkan zakat fitrah itu bagi setiap muslim, mau besar, mau kecil, laki-laki maupun wanita, merdeka maupun budak, di hadis Ibnu Umar As-Sabiq. Ini sudah sekaligus menjelaskan tentang ketentuan itu. Jadi zakat fitrah ini berbeda dengan zakat harta. Zakat harta yang kita kemarin sebutkan, ciri-cirinya adalah memiliki nisab. Kalau ini tidak ada nisabnya. Tidak ada nisabnya. Datang di bulan Ramadan, maka wajib mengeluarkan. Ya. Dan ini diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita ditekankan untuk berbagi memang. Kalau kita membahas pembahasan kemarin, yang wajib berbagi adalah orang yang memiliki harta sampai berputar 1 tahun 86 gram emas. Ya, kalau hewan ternak, ya 40, ya kambing 30 sapi, 5 ekor unta. Ini hal-hal yang memang dimiliki oleh orang kaya. Tetapi bukan berarti orang kaya saja yang bisa berbagi. Jadi sebenarnya salah satu hikmah yang sangat luar biasa dari zakat fitrah ini menghadirkan rasa ya bagaimana kita saling berbagi dengan sesama kaum muslimin. Di sini disebutkan wa yustahabbu ikhrajuha anil janin. Ternyata dianjurkan mustahab dikeluarkan untuk janin. Apa itu janin? Ya, yang belum keluar. Mustahab, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Mustahab, dianjurkan, disunahkan. Ya, idza nufikhat fihi ruh. Jika sudah ditiupkan ruh. Kapan bayi itu ditiupkan ruh? Ya. 3 kali 40 hari dalam hadis yang panjang. Ya. Setelah proses 3 kali 40 itu, maka datanglah Jibril, kemudian ditetapkan berbagai perkara, ya, termasuk ditetapkan rezekinya, ya, apakah dia termasuk orang bahagia atau sengsara, itu ditetapkan, ya, dan disitulah ditiup roh. Ini tadi atau kemarin misalnya. Ada pertanyaan, ada bayi yang keluar kemudian meninggal, tidak cukup berumur 1 hari, apakah mesti diakikah juga? Maka pendapat ulama kita, ya tentu ini di dalamnya ada khilaf, apalagi akikah itu bukan hal yang wajib, dianjurkan, maka tetap ya, dan batasannya itu adalah ketika sudah ditiupkan ruh. Misalnya kalau ada keluar kemudian meninggal, saya keguguran, dilihat usia janinnya, ya usia janinnya, apakah sudah usia ditiupkan ruh, ya ditiup ruh sudah berusia 40 kali 3. Ya, atau 120 hari. Ya. Ya, faqad kana as-salaf yukhrijunaha anhu kama thabata an Utsman wa ghairihi. Jadi para sahabat ya mengeluarkan zakat untuk janin. Ya, dan ini bukan wajib, ini perlu ditegaskan. Tapi sesuatu yang sangat dianjurkan. Artinya yang mau mengeluarkan yang ada janinnya, tidak mesti ada namanya. Ya, tidak mesti. Ya, memang belum dinamai. Ya, bukan syarat harus ada namanya. Jadi kalau mau ada kelebihan dan tentu hari Idul Fitri adalah hari berbagi, maka silahkan ya untuk menambah 1. Kalau setelah dilihat ternyata 1, kalau kembar, ya kalau ada kembar nggak masalah. Ya, ini kesempatan untuk berbagi. Jadi kewajibanlah bagi yang sudah jelas hidup. Adapun yang dianjurkan adalah janin. Yang tidak sampai wajib. Taib. Wa yajib an yukhrijahu an nafsihi wa amman talzimuhu nafaqatuhu. Zakat fitrah ini diwajibkan untuk diri dan siapa yang menjadi orang yang kita nafkahi. Ini perlu diperhatikan. Yang menjadi kewajiban kita nafkahi anak kita. Ya, ini perlu diperhatikan. Karena berkaitan nanti dengan waktu. Min zaujatin aw qaribin, apakah istri atau kerabat, ya, kerabat yang sudah kita nafkahi, seperti kisah Mistah bin Uthathah
yang dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wa kadza al-'abd, termasuk hamba. Hamba ini hamba saya, hamba ini bukan pembantu ya. Ya dulu budak ya, budak ya. Budak itu kita miliki sepenuhnya. Iya. Kita miliki sepenuhnya. Iya. Jadi kalau dia perempuan, dia bisa diperlakukan seperti istri. Seperti itu kalau budak. Makanya Islam sangat semangat untuk menghilangkan perbudakan. Iya, karena budak tidak memiliki, tidak memiliki dirinya. Iya, hartanya dan dirinya dimiliki oleh tuannya. Maka ketika tiba pelaksanaan zakat fitrah, maka yang wajib membayar zakat fitrahnya adalah tuannya. Ya, tuannya. Makanya agama kita dalam beberapa kafarah itu sangat menekankan namanya pembebasan budak. Ya, pembebasan budak. Ya. Ya, termasuk di antara keindahan Islam itu dalam persoalan budak. Ini bisa kita bandingkan ya. Perbudakan di antara agama-agama yang ada, perbudakan dalam Islamlah yang paling mulia. Ya, bagaimana sejarah-sejarah perbudakan. Ya. Ya, sampai ada seorang lelaki yang sangat mudah, kemudian ketika dia menggauli seorang perempuan dia sangat mudah untuk melahirkan, maka ini semua budak ya. Kemudian diperintahkan untuk menggauli banyak perempuan untuk jadikan budak. Nah, ini tentu sangat buruk ya, perbudakan yang sangat buruk. Ya, dan Islam sangat semangat untuk menghapus yang namanya perbudakan. Fa inna shadaqatal fitr tajibu ala sayyidih. Jadi untuk budak diwajibkan bagi tuannya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil 'abdi shadaqah." Ya, seorang hamba itu tidak memiliki kewajiban zakat illa shadaqatal fitri, kecuali zakat fitrah. Itu pun tuannya yang membayarkan. Wala tajibu illa 'ala man fadla an qutihi wa quti man talzamuhu nafaqah wa hawaiji ad-daruriyah fi yaumil 'idi wa lailati ma yu'addi bihi al-fitrah. Jadi ini ketentuan yang perlu perhatikan. Tidak wajib kecuali mereka yang memiliki kelebihan dari makanannya, makanan pokoknya pada hari itu, pada hari Id. Ya, jadi hitung-hitungannya kalau bertanya siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Ya, siapa yang punya kelebihan makanan pokok pada hari Id? Ya, pada hari Id, dan artinya sudah selesai orang-orang yang dibawa nafkahnya, dia nafkahi, dia sudah berikan dan ada kelebihan, maka itulah yang wajib. Kalau tidak ada berarti ya tidak wajib untuk memberi yang mengeluarkan zakat fitrah. Jadi syaratnya sangat jauh sederhana daripada zakat harta. Ya, syaratnya sangat sederhana. Ya, jadi wajib setelah ada kelebihan dari makanan pokok kita. Ya, seperti itu. Taib. Fa zakatul fitr la tajibu illa bi syartain. Syarat pokoknya ada dua saja. Pertama Islam, maka tidak wajib untuk orang kafir. Kedua itu tadi wujudu ma yafdulu an qutihi. Ada kelebihan dari makanan pokok. Ini saja dua syarat utama. Ya, ini syarat utama. Pertama dia Islam, kedua dia punya kelebihan dari makanan pokoknya. Setelah dia keluarkan ya kebutuhan-kebutuhan orang yang ada pada orang yang dia nafkahi. Dan ini sekali lagi di antara dalil bukti yang sangat nyata bagaimana Islam itu adalah agama yang sangat penuh dengan kasih sayang. Bagaimana hari Idul Fitri, hari seharusnya kita berbahagia setelah 1 bulan penuh berpuasa, maka tidak diharapkan ada yang kemudian tidak makan pada hari itu. Makanya nanti akan menjadi pembahasan yang paling pokok, dikeluarkan makanan pokok saat itu. Iya, makanan pokok. Tapi ini bagian kedua ya, syarat dan siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan. Bagian ketiga adalah fi hikmati wujubiha. Hikmah penwajibannya. Apa hikmahnya? Soalnya kalau mau diurut ini bagusnya di bagian akhir. Ya. Ya. Tersisa dua pembahasan ini. Baik, minal hikam fi wujubi zakati fitri mayani. Di antara hikmahnya adalah tathhiru shaim mimma asa ay yakuna qad waqa'a fihi min siyami min al-lagwi wa rafath. Ini yang paling sering kita diingatkan. Ya. Bagaimana zakat fitrah ini menjadi tathhir, pensuci, pelengkap bagi orang-orang yang berpuasa. Karena kita berpuasa tentu tidak bisa kita mengatakan 100% kita selamat dari al-lagw. Ya, terutama dua hal ini, al-laghu wa rafath. Al-laghu perbuatan sia-sia atau perkataan sia-sia. Iya. Ini kalau kita puasa, memang kita sangat bersyukur di bulan Ramadan atau di hari-hari kita puasa sunnah, kita sangat bersyukur karena hal-hal seperti bisa kita minimalkan. Tapi ya namanya hidup dalam kebersamaan. Ini hal-hal yang sulit kita hindarkan 100%. Iya. Jadi kadang kita terjatuh dalam persoalan yang sia-sia. Apalagi yang paling perlu dihindari adalah ar-rafath.
melakukan atau mengatakan perbuatan perkataan yang keji yang ketika puasa. Ya, karena tentu dia tidak sampai membatalkan puasa, tetapi dia bisa mengurangi ya kualitas puasa kita. Makanya kita mengatakan zakat fitrah ini seperti sujud sahwi bagi orang yang sholat, menyempurnakan. Ya, sujud sahwi ketika kita lupa, menyempurnakan. Sama dengan itu. Makanya letaknya di bagian akhir dari pelaksanaan puasa kita. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ighna'ul fuqara wal masakin. Mencukupkan para fakir dan miskin anis su'ali fi yaumil id. Ya, tentu kita tidak inginkan ada orang-orang fakir dan miskin meminta-minta pada hari Id. Ya. Dan ini hal yang dimaklumi. Makanya pembahasan fakir dan kaya dan miskin bukan berarti diantara tujuan Islam itu menghilangkan kemiskinan, karena kemiskinan sepanjang zaman pasti ada. Karena disinilah keindahan saling memberi. Ya, saling memberi. Ya, dan inilah diantara hikmah ada waktu-waktu tertentu. Ya, meskipun di setiap waktu kita dianjurkan berbagi, tapi ada waktu tertentu ya kita sampai diwajibkan. Ya, berapa anggota di rumah maka sekian dikali untuk kita keluarkan zakat fitrahnya. Wa idkhalus surur alaihim, dan memasukkan kegembiraan. Ini tentu diantara ibadah yang sangat mulia lah, memasukkan kegembiraan ya ke dalam hati kaum muslimin. Ya, dan bagaimana gembiranya ketika ada petugas zakat datang. Ya, dengan membawa makanan pokok ya. Ya, sudah dibikin atupe buras ya, belum kalau ketupat baru jadi tempatnya ya, belum ditahu mau isi apa ini. Ya, ini tentu diantara hal yang sangat luar biasa dalam agama kita. Liyakunan idu yaumu farhin wa surur di jami' fi'atil mujtama'. Ya, sehingga Id itu betul menjadi hari berbahagia, ya bergembira bagi seluruh elemen masyarakat. Jadi semua merasakan keindahan hari Id itu. Wa dzalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan yang lainnya, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Jadi kalau mau ditanya apa tujuan utama dari zakat fitrah, maka tujuannya ada dua. Pertama, tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang-orang yang puasa. Ya, kita ini puasa 1 bulan, upaya kita lah mensucikan diri kita. Tapi itu tadi banyak kekurangan-kekurangan, apalagi tentu sulit sangat dihindari ya. Ya, sangat sulit dihindari interaksi kita di media sosial yang kadang yang menimbulkan perselisihan. Ya. Ya, bahkan Allah musta'an ya, kalau dulu ya saya tahu, kalau sekarang justru malam-malam yang biasa terjadi pencurian itu malam-malam tarawih ya, karena orang tinggalkan rumahnya. Ya, kalau di pedesaan terjadi begini, saya tahu di kota masih sampai sekarang. Ya, justru kemaksiatan masih terjadi. Ya, padahal di bulan puasa, di bulan suci. Ya. Nah, tentu pembahasan seperti ini lebih didahulukan karena justru yang menjadi ironisnya adalah banyak orang yang justru tidak puasa. Ini tentu nanti pembahasannya pada kitab Siyam. Jadi yang pertama, tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan orang puasa dari hal-hal yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang keji. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang miskin. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan hanya istighfar, astagfirullah. Ada yang harus kita keluarkan. Ada yang bentuk kafarahnya memang harus mengeluarkan sesuatu dari diri kita. Ya, meskipun kita tidak mengatakan perkataan astagfirullah itu sesuatu yang rendah, tidak. Tapi ya kadang memang sangat berpengaruh ya, ketika kafarah itu dalam sesuatu yang kita keluarkan dari diri kita. Ya, makanya ketika kita mungkin membahas nanti persoalan jinayat, ya persoalan membunuh, mencuri, memang sulit memang diganti dengan sesuatu yang kecuali dengan sesuatu yang setimpal, ya dengan hukum-hukum yang sudah diatur dalam agama kita. Tapi ini yang kedua. Hikmah yang ketiga, wa fiha izharu syukri ni'matillah 'alal 'abdi bi itmami siyami syahri Ramadan wa qiyami. Nah, zakat fitrah itu adalah sebagai bentuk kesyukuran. Ya, kita sudah qiyamul lail, puasa selama sebulan. Ya, di siang harinya kita berpuasa dan di malam harinya kita qiyamul lail, maka tentu itulah satu waktu 1 bulan ibadah yang sulit kita dapatkan, bahkan tidak bisa kita dapatkan kecuali bulan Ramadan, dan tentu kita dianjurkan untuk bersyukur dengan nikmat ibadah itu. Maka salah satunya adalah bagaimana kita mengeluarkan harta kita, berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Wa fi'lu ma yatayassara min al-a'mal as-salihah fi hadha asy-syahr al-mubarak. Jadi kita sudah dimudahkan. Ya, memang
Ini hal yang perlu ya. Sekarang ini kita sudah di bulan Safar. Berarti tersisa berapa bulan Ramadan? Ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban. 6 bulan. Ya, dan ulama terdahulu itu kalau sudah 6 bulan tersisa, ya berarti masuk ke bulan Rabiul Awal, mereka sudah memperbanyak doa mereka. Allahumma balighna Ramadan. Ya. Dan nanti setelah ini bagus ya, karena setelah ini pembahasannya adalah Kitabus Shiyam. Ya. Taib, ini pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat, miqdarul wajib, takaran yang wajib dikeluarkan. Nah, ini yang paling penting untuk diketahui. Ya, meskipun alhamdulillah ya cukup dengan surat edaran bupati. Ya. Itu saja yang diikuti. Namun tentu kita harus memahami dasar hukumnya. Ya, apa dasarnya? Ya, dan alhamdulillah setelah kita cocokkan, kita sangat bersyukur. Meskipun dengan kondisi kita ini, sebenarnya ada beberapa aturan-aturan agama kita masih dipertahankan ya, dalam agama kita. Taib. Di sini disebutkan al-wajib fi zakatil fitri sa' man ghalaba qutu ahli al-balad min bur atau syair atau tamar atau zabib atau aqid ya. Jadi yang wajib dikeluarkan dari zakat fitrah itu adalah sa'. Satu sa'. Ya, berapa itu satu sa'? Satu sa' itu arba'atu amdad, 4 mud. Berapa itu satu mud? Satu mud itu genggaman orang dewasa. Ini sulit takar ini karena genggaman saya beda dengan Abu Isya. Ya, makanya sekarang ada liter sok. Makanya ini diantar bentuk perbedaan ulama kita. Berapa itu sok sebenarnya? Satu sok 4. Jadi 4 kali begini. Kan belum ada panliteran. Belum ada literan dulu, jadi pakai tangan. Ya, sok itu arba'atu amdad. Makanya sekarang ada, kalau ada yang ikuti itu, bahkan ada takaran sok bersanad ya. Yang dilakukan oleh Ustaz Ridwan Hamidi ya, Allah Ta'ala. Ini bagus. Artinya bagaimana kita butuh memastikan ibadah kita sesuai dengan takaran. Meskipun saya bisa dengan takaran yang mendekati itu. Ya, tetapi ya ada nilai yang berbeda tentunya. Ketika itu sesuai dengan takaran yang pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu sok itu 4 mud ya, 4 genggaman tangan orang dewasa yang 4 tangan begini ya. Jadi seperti biasa yaitu kelebihan dari makanan pokok kita. Apakah itu beras, gandum ya, sesuai dengan makanan pokok ya. Kismis misalnya di sini disebutkan. Ya, bahkan disebutkan aqid ya, aqid itu semacam keju. Ya, saya tidak tahu negara mana makanan pokoknya keju. Ya. Jadi ini adalah sesuai dengan makanan pokok. Au dzurrah, ya, dzurrah jagung. Ya, makanan pokoknya jagungnya ditakar satu sok. Seperti au ghairu dzalik atau yang semacamnya. Dithubuti dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits as-sahihah. Ya, sebagaimana hadis yang sahih yang menjelaskan tentang ini kita sudah sebutkan tadi. Jadi takarannya ini berbeda-beda ya. Kalau di kita sekarang berapa liter? Ya, 3 liter. Berapa kilo? Ya, atau paling kalau mau keluar dari persisian 3 kilo. Ya, 3 kilo itu sudah tidak ada yang bilang 2,5, 27. Ya, kalau itu sudah 3 kilo, ya yang kelebihannya kan kita niatkan berzakat begitu. Ya kan tidak jadi masalah. Yang masalah kalau kurang. Ya begitu. Kan sedikit sekali setahun. Ya, sekali setahun. Makanya hal seperti ini perlu. Kalau sudah mendekati Ramadan perlu dicicil. Ya, perlu dicicil. Ya, jangan nanti bulan itu ya seperti tahun-tahun corona kemarin kan ya, luar biasa ya. Semuanya serba menipis. Ya, pada saat kita juga mau berbagi pada hari yang mulia tersebut. Taib. Jadi ini takarannya 1 sok atau 4 mud, 4 genggaman orang dewasa. Ya, wa yajuzu an tu'ti jama'ah zakata fitriha li shakhsin wahid. Jadi bisa diberikan kepada satu orang. Jadi memang kalau bilang mana lebih utama, memang lebih utama itu kalau diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan. Ya cuma kan hari ini kan untuk memudahkan, apalagi petugas zakat yang zakat kan memiliki daftar yang memudahkan untuk kemudian disebar seperti itu. Maka mudahnya seperti itu. Apalagi memang ya kadang kalau kita nanti pada pembahasan mana yang lebih utama waktunya, karena kita sudah tidak mendapati waktu itu. Ini
tinggal menyisihkan saja. Ya. Jadi kalau mau diberikan kepada beberapa orang atau satu orang, maka ini tidak menjadi masalah. Ya. Wa yu'til wahid zakatahu li jamaah. Jadi apakah satu kelompok memberikan satu orang atau satu orang membagikan kepada beberapa orang, dan tidak jadi masalah. Jadi menyelesaikan kondisi yang ada. Ya, makanya di sini pentingnya ya peran Badan Amil Zakat ya untuk betul memperhatikan ya kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Taib. Wala yajuzu ikhraju qimatut ta'am. Nah, ini perlu diperhatikan. Di sini kitab ini atau para penulis kitab ini mengatakan wala yujzi, tidak diperbolehkan ikhraju qimatit ta'am, mengeluarkan dengan nominalnya. Ini setiap tahun kita bahas dan masya Allah setiap tahun juga ditanyakan. Ya, ini adalah diantara perbedaan ulama kita. Apakah boleh mengeluarkan zakat dengan nilainya? Ya, dirupiahkan maksudnya. Ya, ini tentu ranah perbedaan ulama kita. Tetapi kalau kita bertanya mana yang lebih hati-hati, maka tentu yang lebih hati-hati adalah mengeluarkan dengan apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi memang saat itu sudah dikenal az-zahab wal fiddah. Saat itu sudah dikenal mata uang. Ya, jadi ini kalau kita mau lebih hati-hatinya. Apalagi cuma sekali setahun. Ya. Jadi seperti itu. Ya, makanya hari ini mudah. Karena kalau kita ke tempat bayar zakat, ya, kita dibelikan. Jadi yang sampai kepada orang yang berhak itu dalam bentuk makanan, ya, bahan makanan yang bisa diolah. Nah, seperti itu. Ya, jangan disamakan dengan yang bisa dimasak ya, langsung diberikan kepada yang sampai ya. Ini beda. Ya, karena belum tentu mau menghabiskan masa juga itu hari. Iya, ini tidak sama. Jadi memberikan dengan bahan makanan yang bisa diolah dan disimpan sesuai dengan kebutuhan orang yang kita berikan. Jadi kembali bahwa untuk pembahasan ini ya khilaf ulama kita, ya. Namun dia menguatkan pendapat bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan dengan nominal. Ya. Kenapa? Lianna dzalika khilafu ma amara bihi Rasulullah SAW. Ya, ini berbeda dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Wa li'annahu mukhalifun li amali sahabah. Ini berbeda dengan pengamalan para sahabat. Faqad kanu yukhrijunha sa'an min ta'am. Wa li'anna zakatal fitrah ibadah mafruḍah min jinsi muayyan wa huwa ta'am. Jadi ini diantara dari penguatannya. Sekali kita katakan di dalamnya ulama kita, bukan nanti ulama hari ini ya. Saja ulama mazhab berbeda pendapat tentang ini. Tetapi ini lebih hati-hati. Ya, kita keluarkan dengan bahan makanan pokok, ya apalagi dia sekali setahun, apalagi adalah sesuatu yang wajib, ya sekali setahun yang kita keluarkan. Maka ketika kita mampu, kecuali kita berada pada kondisi-kondisi yang itu sulit dan hanya bisa mentransfer saat itu, maka ya kita tahu ada orang yang susah di situ, maka kita transfer. Ya makanya alhamdulillah hari ini bagus ya, seperti bis misalnya, ya kita bayar tunai tapi tetap dibelikan beras. Ya, ini tetap sampai kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk makanan. Jadi tidak usah permasalahkan apakah beras atau makanan. Kecuali kalau kita ya juragan beras ya, ini lebih bagus langsung diangkat dari toko. Ya. Jadi ini termasuk khilaf ulama kita dan ya tentu memilih pendapat yang lebih hati-hati jauh lebih baik. Al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang terakhir. Fi waqti wujubiha wa ikhrajiha. Kapan wajib dikeluarkan? Iya. Ini perlu dipaham karena akan kembali pembahasan yang sering ditanyakan, siapa yang wajib dikeluarkan? Iya. Tajibu zakatu fitri bi ghurubi syamsi min lailatul id. Ini perlu catat baik-baik. Wajibnya zakat fitrah itu mulai dari tenggelamnya matahari pada malam id. Itu waktu penwajiban. Wajib, ya. Li'annahu al-waqtu alladhi yakunu bihi al-fitr min Ramadan. Karena namanya zakat fitrah. Fitrah sudah selesai, ya. Iftar berbuka. Atau sudah berbuka orang, maka saat itu wajib. Ya. Ini perlu diketahui karena berakibat pada pembahasan orang yang meninggal dan orang yang lahir, orang yang mu'allaf dan orang yang menikah. Ya, apa hubungannya dengan orang menikah? Ya, orang yang meninggal kan biasa ditanyakan seperti ini. Dia meninggal setelah berbuka. Anaknya lahir di malam takbiran. Mana yang harus diwajibkan? Apakah ini harus? Maka untuk menjawab semua ini, maka dua hal harus diingat. Pertama,
orang yang wajib kita keluarkan zakat fitrah itu harus hidup pada 2 waktu. Meskipun hanya beberapa waktu. Pertama, dia mendapatkan sebagian waktu Ramadan sebelum berbuka terakhir, dan dia hidup atau mendapatkan sebagian waktu dari waktu Idul Fitri. Iya, seperti itu. Maka kita urut. Orang tua atau orang yang meninggal di malam takbiran, apakah wajib dikeluarkan? Wajib, karena dia dapati Ramadan. Iya, full Ramadan dia dapati, meskipun dia mungkin sebulan itu dia dirawat di rumah sakit misalnya. Dia mendapatkan sedikit waktu Idul Fitri. Jadi kita ingatkan ya, ini penting sekali untuk pahami kenapa kita selalu menekankan waktu pertukaran waktu dalam agama kita adalah waktu maghrib. Waktu maghrib. Karena ini berefek, berdampak pada persoalan ibadah. Iya, persoalan kewajiban. Iya, ketika sudah dia pas meninggal selesai sholat maghrib atau pas azan, maka tetap wajib. Iya, wajib. Karena dia sudah hidup beberapa saat di waktu 1 Syawal itu. Iya. Yang kedua, yang kita selesaikan ini, bayi yang lahir di malam takbiran, apakah wajib? Bukan sunnah ya, kalau sunnah tetap sunnah ya, karena sudah kita sebutkan tadi. Apakah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Dia dapati Idul Fitri, tapi dia tidak hidup di Ramadan. Nah, seperti itu. Jadi kalau berarti dia wajib nanti kalau dia hidup lahir sesaat sebelum berbuka, misalnya. Ya, dia disuruh untuk merapikan, menyiapkan buka puasa di Alisa, tidak hadir. Ternyata dia sementara mengantar istrinya persalinan, tidak sampai melahirkan di jalan. Ya. Jadi atau belum berbuka dia sudah lahir. Nah, seperti itu. Itu yang wajib dikeluarkan. Termasuk yang seperti mu'allaf. Dan yang menikah tadi, apa kaitannya orang menikah? Menikah ini berkaitan dengan kewajiban dia. Karena ketika dia sudah mengatakan saya terima nikahnya, maka perwalian si ukhti ini berpindah dari bapak ke suaminya. Misalnya kalau terjadi kasus, misalnya dia menikah pas waktu maghrib bulan Ramadan, pas menikah, atau pokoknya tidak ada waktu, mau berbuka satu pasang ya, misalnya toh, iya, berbuka pas hari terakhir bulan Ramadan, maka seperti itu maksudnya, berpindah kewajiban yang tadinya rencana bapaknya yang keluarkan zakatnya, ya karena dia menikah sebelum Lebaran, maka berpindah kepada suaminya. Jadi terus hitung-hitung ini, meskipun baru satu ya, baru satu yang kita, atau diri kita dan istri kita. Taib. Ya, semoga ini bisa pahami. Jadi dia mesti hidup pada 2 zaman pada waktu ini. Ya, dia mendapati sebagai waktu dari waktu Ramadan dan sebagai waktu dari waktu 1 Syawal itu. Taib. Adapun waktu mengeluarkannya ada namanya waktu yang afdal dan ada waktu boleh. Ya. Adapun waktu yang afdal min tulu'i fajri yaumil id. Ini yang paling afdal. Dari terbitnya matahari pada hari Id, yang paling afdal. Tetapi sudah tertutup wis. Ya, jadi ini juga kadang salah dipahami. Betul, itu yang paling afdol. Kalau kita langsung kasih sebelum khotib naik mimbar, betul, itu yang paling afdol. Tapi orang sudah sibuk, Pak Iman juga sibuk. Ya, belum kalau Nasrul lagi baca-baca di rumah. Sibuk orang, jadi jangan kita, ini yang paling afdol. Ya, masalahnya kalau nanti masalah tidak jadi, ini berbahaya, karena kalau sudah dikeluarkan zakatnya setelah naik khotib naik mimbar, sudah selesai. Justru menjadi sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Nah, kita berdosa dengan itu. Makanya perlu hati-hati. Ini kalau kita antar langsung. Kalau kita harus ke wis misalnya, harus tahu dia bukanya kapan. Ya, jangan orang sudah mau antar-antar. Ya, sudah mau antar-antar. Apalagi kalau Ramadan ya, orang sudah mau mudik. Hal seperti ini perlu kita tahu. Makanya waktu jawaz, waktu yang dibolehkan, ya sehari atau 2 hari sebelum itu. Ini bisa kita sampaikan, semoga pembahasan-pembahasan yang terkait dengan zakat fitrah ini dipahami dengan baik, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya Ustaz kita akan lanjutkan pembahasan yang terakhir, ahluz zakah, siapa yang wajib atau yang berhak menerima zakat. Dan setelah itu insyaallah semoga dimudahkan kita masuk kepada kitab Siam. Kitab Siam ini kita usahakan tetap dijelaskan, karena meskipun dibahas setiap Ramadan, tapi pembahasan juga tidak biasa tuntas, apalagi puasa bukan cuma di bulan Ramadan. Ya,
Tapi ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebih yang dimaafkan. Ya, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.